Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai ragam pendekatan, strategi, dan teknik bimbingan dan konseling. Nah, sebelum kita lanjut, saya bakal memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Anissa Jeremia Bornababan dengan NIM 2101511. Yang kedua ada Ajeng Safira Bilbina dengan NIM 2109594. Dan yang ketiga ada Nur Septiani Nafisa Zahra dengan NIM 2100865. Bimbingan dan konseling. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 111 Tahun 2014, pengertian bimbingan konseling yakni suatu upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 25/1995, pengertian bimbingan konseling adalah salah satu layanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan dan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dan peserta didik yang berjalan secara sistematis guna membantu dalam pengembangan potensi diri dan membantu dalam pemecahan masalah. Tujuan dari bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas dalam perkembangan peserta didik agar dapat berjalan secara optimal baik kepada Tuhan, sosial maupun pribadi. Dalam mencapai tujuan dari bimbingan dan konseling, maka diperlukannya manajemen yang baik dalam perencanaan suatu program. Pendekatan bimbingan dan konseling. Mayrick Dalamuro dan Kotman pada tahun 1995 yang diperjelas kembali oleh Sunaryo Kartadinata pada tahun 1998 halaman 15 dan Ahman pada tahun 2005 halaman 11 sampai dengan 34 mengemukakan 4 pendekatan yang dapat dirumuskan sebagai pendekatan dalam bimbingan, yaitu yang pertama adalah pendekatan krisis, yang kedua remedial, yang ketiga preventif, dan yang keempat perkembangan. Yang pertama, pendekatan krisis. Upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. Dalam pendekatan krisis ini, pembimbing menunggu munculnya suatu krisis dan dia bertindak membantu seseorang yang menghadapi krisis itu. Teknik yang dapat digunakan dalam pendekatan ini adalah teknik-teknik yang secara pasti yang dapat mengatasi krisis itu. Yang kedua, pendekatan remedial. Upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kesulitan, yang berfokus pada kelemahan individu selanjutnya berupaya memperbaikinya. Di dalam pendekatan remedial ini, guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya menyembuhkan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tampak. Tujuan bantuan dari pendekatan ini ialah menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin terjadi. Berbagai strategi bisa digunakan, yaitu seperti mengajarkan kepada siswa keterampilan tertentu seperti keterampilan belajar, contohnya membaca, merangkum, menyimak, dan lain-lain. Keterampilan sosial dan sejenisnya yang belum dimiliki siswa sebelumnya. Yang ketiga, yaitu pendekatan preventif. Dalam upaya bimbingan yang diarahkan untuk mengantisipasi masalah-masalah umum individu dan mencoba mencegah jangan sampai masalah tersebut pada individu. Pendekatan preventif ini mencoba mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegah terjadinya masalah itu.
Masalah-masalah yang dimaksud seperti putus sekolah, berkelahi, kenakalan, merokok, dan sejenisnya yang secara potensial masalah itu dapat terjadi pada siswa secara umum. Model preventif ini didasarkan kepada pemikiran bahwa jika guru atau pembimbing dapat mendidik siswa untuk menyadari bahaya dari berbagai kegiatan dan menguasai metode untuk menghindari terjadinya masalah itu, maka pembimbing akan dapat mencegah siswa dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan tersebut. Dan yang terakhir ialah pendekatan perkembangan. Teknik yang digunakan dalam pendekatan perkembangan ini dapat berupa pembelajaran, pertukaran informasi, bermain peran, tutorial, dan konseling. Dan yang menjadi landasan adalah visi bimbingan konseling itu sendiri, yaitu edukatif, pengembangan, dan outreach. Pembimbingan yang menggunakan pendekatan ini beranjak dari pemahaman tentang keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan siswa untuk mencapai keberhasilan di sekolah dan di dalam kehidupan. Karakteristik bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di SD menurut Dingy Meyer dan Caldwell adalah: A. Bimbingan di sekolah dasar lebih menekankan akan pentingnya peranan guru dalam fungsi bimbingan. Dengan sistem guru kelas, guru lebih memiliki banyak waktu untuk mengenal anak lebih mendalam, sehingga memiliki peluang untuk menjalin hubungan yang lebih efektif. B. Fokus bimbingan di SD lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri, pemecahan masalah, dan kemampuan berhubungan secara efektif dengan orang lain. C. Bimbingan di SD lebih banyak melibatkan orang tua, mengingat pentingnya pengaruh orang tua dalam kehidupan anak selama di SD. D. Bimbingan di SD hendaknya memahami kehidupan anak secara unik. Dan E. Program bimbingan di SD hendaknya peduli terhadap kebutuhan dasar anak seperti kebutuhan untuk matang dalam penerimaan dan pemahaman diri, serta memahami keunggulan dan kelemahan dirinya. Dan F. Program bimbingan di SD hendaknya meyakini bahwa masa usia sekolah dasar merupakan tahapan yang amat penting dalam perkembangan anak. Selanjutnya ada pula strategi bimbingan dan konseling. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan, dan strategi dapat diartikan sebagai a plan, method, or series of activities designed to achieve a particular educational goal. 1. Pelayanan dasar. Bimbingan kelas. Program yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas. Pelayan orientasi. Pelayan ini merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah atau madrasah, untuk mempermudah atau memperlancar berperannya mereka di lingkungan baru tersebut. Pelayanan informasi. Pelayanan informasi yaitu pemberian informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu teknik-teknik bimbingan dan konseling. Yang pertama ada bimbingan kelompok. Teknik ini dipergunakan dalam membantu murid atau sekelompok murid dalam memecahkan masalah-masalah dengan melakukan kegiatan kelompok, yaitu yang dirasakan bersama oleh kelompok ataupun bersifat individual, yaitu dirasakan oleh individu sebagai anggota kelompok. Teknik ini membawa keuntungan diantaranya menghemat waktu dan tenaga, menciptakan kesempatan bagi semua siswa untuk berinteraksi dengan konselor, dan menyadarkan siswa bahwa kenyataan yang sama juga dihadapi oleh teman-temannya, sehingga mereka terdorong untuk berusaha menghadapi kenyataan itu bersama-sama dan saling mendiskusikannya. Ada beberapa teknik dalam bimbingan kelompok, seperti yang pertama yaitu homeroom program.
Program ini adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan agar guru dapat mengenal murid-muridnya lebih baik, sehingga dapat membantunya secara efisien. Kegiatan ini dilakukan dalam kelas dalam bentuk pertemuan antara guru dengan murid di luar jam-jam pelajaran, untuk membicarakan beberapa hal yang dianggap perlu. Dalam kesempatan ini diadakan tanya jawab, menampung pendapat, merencanakan suatu kegiatan, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada karya wisata. Kegiatan rekreasi yang dikemas dengan metode mengajar untuk bimbingan kelompok dengan tujuan siswa dapat memperoleh penyesuaian dalam kelompok untuk dapat kerjasama dan penuh tanggung jawab. Lalu yang ketiga yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana murid-murid akan mendapat kesempatan untuk memecahkan masalah bersama-sama. Setiap murid dapat menyumbangkan pikirannya masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Dalam diskusi ini dapat tertanam pula rasa tanggung jawab dan harga diri. Masalah yang mungkin dapat didiskusikan antara lain pembagian kerja dalam suatu kelompok, perencanaan suatu kegiatan, masalah-masalah pekerjaan, masalah belajar, masalah penggunaan waktu senggang, masalah sahabat, keluarga, dan sebagainya. Yang keempat yaitu kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok merupakan teknik yang baik dalam bimbingan, karena kelompok memberikan kesempatan kepada individu untuk berpartisipasi dengan sebaik-baiknya. Banyak kegiatan tertentu yang lebih berhasil jika dilakukan dalam kelompok. Untuk mengembangkan bakat-bakat dan menyalurkan dorongan-dorongan, juga dapat melatih tanggung jawab. Lalu yang kelima yaitu organisasi murid. Keorganisasian baik dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Melalui organisasi ini, banyak masalah individu maupun kelompok dapat diselesaikan. Dalam organisasi murid mendapat kesempatan untuk belajar mengenal berbagai aspek kehidupan sosial. Menjadikan murid aktif dalam mengembangkan bakat kepemimpinan di samping memupuk rasa tanggung jawab dan harga diri. Lalu yang keenam ada sosiodrama. Sosiodrama dipergunakan sebagai suatu teknik di dalam memecahkan masalah-masalah sosial dengan melalui kegiatan bermain peranan. Di dalam sosiodrama ini, individu akan memerankan suatu peranan tertentu dari suatu masalah sosial. Lalu selanjutnya ada psikodrama. Psikodrama adalah teknik untuk memecahkan masalah-masalah psikis yang dialami oleh individu. Dengan memerankan suatu peranan tertentu, konflik atau ketegangan yang ada dalam dirinya dapat dikurangi ataupun dihindari. Kemudian yang terakhir adalah remedial teaching. Bentuk penambahan pelajaran, pengulangan kembali, latihan-latihan, dan penekanan aspek-aspek tertentu. Hal itu tergantung dari jenis dan teknik kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Untuk teknik yang kedua yaitu bimbingan konseling individu. Bimbingan konseling individu yaitu bimbingan konseling yang memungkinkan klien mendapat layanan langsung tatap muka dalam rangka pembahasan permasalahan yang sifatnya pribadi yang dideritanya. Dalam konseling ini, hendaknya konselor bersikap penuh simpati dan empati, sehingga murid merasa diterima dan dimengerti oleh konselor. Dalam hubungan tersebut, konselor menerima murid secara pribadi dan tidak memberikan penilaian. Murid merasakan ada orang yang mengerti masalah pribadinya maupun mendengarkan keluhan dan curahan perasaannya. Dalam konseling ini, berisi proses belajar yang ditujukan agar murid dapat mengenal, menerima, mengarahkan, dan menyesuaikan diri secara realistis dalam kehidupannya di sekolah maupun di rumah. Konseling ini membantu individu agar lebih mengerti dirinya sendiri, mampu mengeksploitasi dan memimpin diri sendiri, serta menyelesaikan tugas-tugas kehidupannya. Proses konseling ini lebih bersifat emosional diarahkan pada perubahan-perubahan sikap dan juga pola-pola hidup. Sebab hanya dengan perubahan-perubahan tersebut memungkinkan terjadinya perubahan perilaku dan penyelesaian masalah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga tayangan video ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.